We win. I never realized that they're gonna Sombong amat. Hai, aku Jeriel, an Indonesian software engineer yang sekarang tinggal di Taiwan. Kebetulan hari ini perusahaan tempat aku kerja itu ngadain satu event. Ya, eventnya ini namanya Hackathon. Ini pertama kalinya companyku ngadain event seperti ini. Ya, ini sejarah banget sih. Kantorku ada ngadain event ini dan juga pertama kalinya aku join event Hackathon ini. Jujur, informasi tentang lomba ini agak mengejutkan sih. Bentar. Kalian tahu nggak hackathon itu apa? Buat kalian yang nggak tahu, biar nggak bingung aku jelasin secara singkat. Jadi hackathon adalah kolaborasi singkat antara 24-48 jam, di mana orang-orang itu dengan berbagai keterampilan bikin satu produk yang inovatif. Jadi buat kalian yang jago ngoding, desain, atau bikin sesuatu yang baru, itu cocok banget buat join acara kayak gini. Jujur, rules lomba ini lumayan ekstrim sih. Kan biasa orang dikasih 24-48 jam. Sedangkan di sini tuh kita cuman bikin produknya itu nggak sampai 24 jam. Jujur ini agak ngawur sih, karena paginya kita tetap kerja, terus habis itu sorenya itu kita dibagi ke grup, terus setelah dibagi grup itu kita udah harus pikir idenya kayak gimana, terus habis itu besoknya udah langsung presentasiin produknya mau bikin apa. Di hari pertama hackathon, masing-masing peserta itu langsung dibagi ke berbagai grup. Dan pemilihan grupnya ini agak random sih, karena kan kita di company itu ada banyak role. Jadi ada yang engineers, ada yang designers, dan marketing, dan lain-lain. Dan supaya bikin ini semuanya fair, ya satu tim itu harus ada minimum 1-2 engineers, dan ada 1 designer. Jadi nggak mungkin ada yang jomplang. Kalau misalnya ada 5 engineers di situ, kan ya pasti nggak adil. Yang lain nggak ada engineers, nggak bisa bikin produknya. Jadi awalnya udah di random kayak gitu, dan aku kebagian satu tim sama yang isinya orang Taiwan semua. Oh ya, by the way, di company kita itu ada 3 orang Indo, dan kebetulan aku nggak dapat orang Indonya sama sekali. Dan by the way, nama tim kita itu The Indecisive Team. Membernya itu ada aku, Madeline, Benjamin, Ellen, sama Lilian. Mereka semua orang asli Taiwan. Awalnya kan kita brainstorming ide apa yang bisa kita buat hackathon ini. Dan itu ide kita banyak banget, makanya sampai akhirnya kita mutusin nama tim kita itu The Indecisive Team. Karena awalnya kita udah mau bikin aplikasi buat milih lunch buat perusahaan, terus ada pikir ide yang banyak banget lah idenya. Tapi sampai in the end, kita itu ketemu satu ide yang bagus, dan ini idenya sebenarnya datang dari Lilian sama Madeline. Karena Lilian dan Madeline tuh kerja di bagian desain sama marketing. Dan karena kita di Face ini kan bikin sebuah software untuk animasi. Dan kita itu nge-export filenya itu menjadi .face file. Sama kayak .pdf, .doc, dan lain-lain. Kita itu punya file format sendiri yang namanya .face. Dan masalah terbesarnya dengan file .face ini, karena kita ini masih startup baru. Jadi semua komputer di dunia ini nggak ada default previewernya. Contoh kalau kalian di Windows atau Mac, kan kalian lihat PDF pasti bisa langsung dengan cepat klik spasi itu, terus muncul tampilan previewnya. Nah, di Face ini belum ada, karena ya kita masih belum bikin previewernya. Ini buat seorang desainer atau orang marketing, apapun itu juga. Terus kalian udah bikin 10 ekspor. Nah, terus kalian nggak bisa lihat itu previewnya kayak gimana. Ada misalnya bola, ada yang kotak, ada yang lain-lain. Nah, terus kalian mau ambil yang bola, terus nggak kelihatan ini sebenarnya filenya isinya apa. Nah, itu kan sangat-sangat menyusahkan dan buang waktu. Terus sempat dihitung sama Madeline, itu kalau kita punya previewer itu dan bisa ngepotong semua steps-steps yang nggak perlu itu kita bisa save up sampai hampir 1 bulan dalam waktu bekerja 1 tahun. Bisa dibilang kita itu kurang efisien selama ini, karena dalam 12 bulan kerja itu 1 bulan tuh terbuang hanya buat kayak waktu buka file aja. Nah, jadi itu ide yang kita temukan, sepakati, karena kita semua ngerasa itu memang problem yang besar, dan di dunia startup kan tujuan kita memang solve a problem. Nah, jadi kita udah
fix dengan ide itu, kita bakal bikin face previewer. Dan pas di awal mau bikin software itu, awalnya kan kita pasti explore dulu dari GitHub, GitLab, dan open source code. Ada nggak previewer yang seperti itu? Meskipun nggak ada yang sama persis, tapi kita nemu satu previewer itu yang namanya Lottie Previewer. Karena Face itu juga bekerja sama erat dengan Lottie Files. Nah, jadi kita juga bisa ekspor sebagai Lottie. Nah, kemarin itu kita ketemu eksporternya untuk Lottie Files. Dan setelah beberapa jam coba gimana installnya, terus akhirnya Lottie Files itu bisa langsung dibuka secara default di komputer kita itu. Nah, tapi masalah terbesarnya adalah gimana kita mereplika previewer tersebut itu untuk jadi bisa buka face filenya langsung. Dan awalnya kita coba-coba itu gimana bikin replika itu pakai Xcode. Aku kan web developer ya, nggak ngerti Xcode sama sekali waktu itu. Terus ya dalam waktu 24 jam ya kita nggak ngerti sama sekali. Terus ya udah kita pakai IDE Cursor. Buat kalian yang belum tahu, Cursor itu IDE kayak VS Code, tapi ada fungsional AI-nya, dan itu ngebantu banget sih. Cuman in the end ya tetap nggak jadi sih produknya. MVP-nya nggak jadi. Dan selama hampir sehari itu, yang kita bisa selesaiin itu cuman ya pitch deck-nya sama ya ide produknya. Pengerjaan MVP-nya itu sebenarnya gagal karena kita nggak punya yang face previewer itu. Yang Lottie berhasil sih. Jadi ada something yang ditunjukin, paling nggak. Dan pas besoknya di waktu hari presentasi, itu aku lihat tim-tim lain itu udah prepare banget sampai bikin aplikasi dan lain-lain. Oh ya, timnya itu dibagi jadi 5 tim, I think. Dan waktu presentasi itu kami tim yang pertama untuk presentasi. Jadi jujur aku agak nervous sih, karena kita yang pertama kan itu bakal ngeset standarnya kayak gimana. Terus yang presentasiin Madeline, dan pas presentasinya berjalan dengan lancar, tapi kita nggak ada nunjukin demo produknya sama sekali. Terus aku dalam hati udah ngerasa kayak, kita bisa nggak ya menang? Kayak kita cuman istilahnya bullshitan doang, karena kita cuma ngomong kita bakal bikin something, padahal somethingnya nggak ada wujudnya masihan. And then ya udahlah, optimis aja, siapa tahu nanti bisa menang. Lanjutlah tim kedua. Tim kedua itu timnya Ena, manajerku sendiri. Jadi dia engineering manager. Dia kayak pinternya nggak masuk akal. Mereka presentasi bikin kayak Tinder tapi di dalam Face. Jadi bayangin kalau kalian main Tinder atau Bumble, itu kan kalian match ke orang berdasarkan penampilan mereka. Nah, tapi kalau ini, itu mereka bisa match dengan orang berdasarkan preference desain orang. Jadi misalnya aku bikin desain sebuah kucing gitu. Ada orang yang pakai aplikasi Face juga. Oh ya, mereka panggil aplikasinya namanya Facebook. Karena kayak Facebook tapi Face. Oke, agak garing sih. But mereka panggil Facebook ini, jadi orang kalau pakai Facebook, mereka lihat, oh suka desainku, mereka swipe right atau like itu, terus ya itu bisa match sama desainersnya sendiri gitu. Jujur aku ngeliat ide itu, aku langsung ngerasa kayak, oh shit, ini pasti menang ini. Aplikasinya beneran jadi, bisa dibuka di handphone. Terus kita waktu itu swipe right, swipe left itu juga bisa match juga gitu. So kayak, oh my god, ini udah pasti menang sih. Nggak masuk akal, dalam waktu 24 jam mereka udah bikin produk jadi kayak gitu. Jago banget sih emang manajerku. But yaudah, itu bikin down Paul sih, jujur. Seriously? Tim berikutnya, anjir, tambah ada yang bikin aplikasi kayak game tebak-tebakan, kayak apa ya, aku lupa namanya, IO something. Tapi intinya, kalau kalian gambar apa di situ, terus orang lain bisa nebak hal itu apa. Kalau misalnya nebak benar, dapat reward dan lain-lain. Which is, idenya bagus banget sih, karena itu kan ngebangun community untuk Face juga. Karena orang semakin banyak yang pakai Face, terus bisa main bareng dan lain-lain, kan banyak orang yang join untuk register ke produk itu. Ya, idenya bagus juga sih. Dan setelah semua presentasi itu, aku jadi ngerasa kayak, aduh, mati. Produk kita kok cuman gini doang ya. Fungsinya cuman pencet spasi, terus muncul previewer kayak gitu doang. Tapi setelah presentasi, aku tetap ngerasa kayak meskipun produk kita itu simple, tapi sebenarnya kita itu kayak memecahkan problem yang real. Yang lain itu kayak
nggak sebenarnya memecahkan problem. Dan aku waktu itu bener-bener berharap kayak para jurinya itu bisa lihat, see through that. Jadi kriteria penilaiannya itu, mereka bakal nilai 60% dari juri. Jurinya itu ada CTO-nya, CEO, sama satu design manager. Terus 40%-nya itu bakal dinilai dari peer review. Contohnya, grupku itu harus ngenilai grup lain yang mana yang paling bagus. Jadi ya nggak boleh ngenilai grup sendiri. Dan vote pun udah dimulai, dan waktu itu CTO kita maju ke depan buat mengumumkan siapa pemenangnya. Dan seperti biasa sebelum dia umumin pemenangnya siapa, dia pasti mengapresiasi kita semua. Dan dia bener-bener shock dengan result yang dia lihat ini sih. Terus waktu dia buka resultnya di depan, terus aku nggak nyangka banget sih, tim kita yang menang. Terus tim kita yang menang, aku pikir kayak, hah, oke, kita menang mungkin karena keputusan jurinya yang mikir itu idenya benar-benar solve the real problem. Nah, tapi ternyata dari hasil surveinya itu yang voting sesama, itu surveinya juga nunjukin bahwa 60% lebih itu milih kita. Jadi ini kayak kemenangannya itu pure, kemenangannya itu ya solid, bukan bias karena juri dan lain-lain. Dan waktu itu CTO-nya juga mention bahwa produk yang kita bikin itu benar-benar nggak kepikir awalnya. Kita udah kerjain project ini selama hampir 8 tahun, tapi nggak ada yang pernah kepikir untuk bikin something seperti itu. Nah, terus yang the beauty di sana itu, ya meskipun kelihatan simple, tapi itu nge-save so much time, dan untungnya juri-jurinya itu bisa recognize it, dan ya akhirnya memutuskan kita buat jadi pemenangnya juga. Wait, your team's Because jury went back and forth between many different feedback. We kind of looked at things like creativity. Masih shock sih, aku masih nggak percaya kok tim kita bisa menang dengan produk sesimpel itu. Kadang hidup itu memang suka kasih kejutan yang mind-blowing ya. Hari itu aku benar-benar senang banget karena itu pertama kalinya aku join hackathon dan juara 1, meskipun ya masih tim internal. Tim kita itu dipanggil maju ke depan untuk penyerahan hadiahnya, hadiah merchandise dan dapat topi yang lucu ini. Dan Face juga nyediain tiket berupa jutaan rupiah untuk tim yang menang. Jadi hadiahnya ini itu tiket dinner di gedung tertinggi di Taipei, yaitu Taipei 101. Jadi I think dinnernya tuh bakal di lantai 80 atau something, ya pokoknya di Taipei 101 itu. Terus dinnernya tuh satu orang harga buffetnya itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Itu untuk buffetnya sekali makan. Dan kapan lagi dapat kesempatan buat makan gratis di high-rise building kayak gitu? Restoran apa sih? Kalian penasaran nggak restoran apa ini? Jangan lupa follow buat tahu cerita aku selanjutnya di Taiwan. Stay tune di video selanjutnya dan see you in the next video. Bye-bye.